wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 10 Didi Kuswandono dan rekan saya Vita Ariwijaya akan melakukan supervisi akademik pra-observasi. Nah, yang pertama yang saya hormati Bapak Andreas selaku Fasil di Angkatan 10 ini, dan yang kedua Bapak Ngabdi selaku pengajar praktek. Sebelum kita mulai, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Vita Ariwijaya, dan saya sebagai CGP Didi Kuswandono. Kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu pra-observasi yang berkaitan dengan kegiatan observasi saya ke depan. Selamat pagi Bu Vita. Selamat pagi Pak Didi. Nah, Bu Vita lagi sibuk apa betul ya? Tidak Pak Didi, kebetulan kelas saya sedang pelajaran. Bu, kita mulai. Saya minta waktu sebentar ya. Nah, ini Bu, ngeten Bu. Saya akan melakukan kegiatan pra-observasi Bu. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan observasi akademik di kelas Bu Vita. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Vita dalam mengembangkan atau meningkatkan kompetensi Bu Vita, yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Ya. Ini nanti kita dapat bercerita atau menceritakan tentang, kita bisa mengobrol-ngobrol santai bagaimana Bu Vita di sini. Di kegiatan pra-observasi ini saya akan melakukan untuk melihat bagaimana sih Bu Vita dalam kesiapan dalam melaksanakan pembelajaran besok, dan saya akan melakukan tahapan-tahapan observasi. Ya Pak, yang saya harapkan setelah kegiatan ini, setelah kita berbincang-bincang, saling bertukar pendapat, saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman kepada Pak Didi, maupun sebaiknya, setelah itu yang saya harapkan yaitu saran dari Pak Didi untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan di kelas nanti. Oke, terima kasih Bu. Oke Bu, jadi Bu Vita berharap kita saling berbagi informasi, nonton ya. Kita akan berbagi informasi, sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol yang berkaitan dengan pembelajaran yang kita laksanakan besok. Semoga saya bisa membantu Ibu ya, dan semoga kita nanti Bu Vita tidak merasa terbebani, dan juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan observasi ini, begitu ya Bu. Ya, kalau boleh ya, besok Bu Vita kita mengobrolkan materi-materi ini. Ya Pak, besok saya akan melakukan pembelajaran materi IPAS. Kebetulan materinya yaitu tentang cerita tentang daerahku. Oh, oke, nonton gitu. Oke, jadi besok pembelajaran tentang lingkungan sekitar ya Bu. Ya, cerita tentang daerahku. Oke, apa tujuan pembelajaran yang Ibu yang akan sampaikan mengke? Yang bertujuan mengke? Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik menceritakan awal mula daerah dan tokoh-tokoh lokal yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya dan pengaruh geografis dengan mata pencaharian dominan yang ada di daerah tempat tinggal. Oh, di sini Bu Vita tentu sudah melakukan beberapa persiapan Ibu untuk persiapan yang sudah kita lakukan. Nah, apa saja kira-kira yang Bu Vita persiapkan untuk ke depan nanti untuk jenengan lakukan untuk hari ini? Baik Pak, untuk persiapan pembelajaran besok, saya sudah menyiapkan beberapa perangkat pembelajaran, baik mulai dari modul ajar, video, kemudian gambar-gambar, maupun media lainnya. Serta saya juga menyiapkan LKPD dan evaluasinya.
Oh, iya. Jadi persiapan untuk besok sampun lengkap Ibu. Nah, ini di sini tentunya ada beberapa materi yang Ibu kita lakukan atau merasa kesulitan dalam menyampaikan dan siswa juga sulit untuk menangkap. Nah, di sini berkaitan dengan apa nih Bu? Dalam pembelajaran kali ini, kemampuan siswa itu kan berbeda-beda, Pak. Di sini ada yang mudah sekali menangkap materi, ada yang menangkapnya juga mudah ataupun sebaliknya. Dan ada juga yang menanggapinya itu sulit sehingga siswa tersebut susah untuk menangkap pembelajaran materi tersebut. Kira-kira berkaitan dengan kesiapan belajar siswa tersebut. Oh, gitu. Oke Bu, jadi Bu Vita sampaikan berkaitan dengan tentang kesiapan belajar siswa. Bu Vita di sini juga melihat antara siswa tadi yang memiliki keterampilan untuk menangkap pembelajarannya yang bagus, ada yang sedang saja, ada yang mungkin ada yang kurang. Tentunya Bu Vita punya strategi atau model-model dalam pembelajaran atau metode-metode dalam pembelajaran Bu Vita yang gunakan terkait dengan materi-materi besok. Coba nih Bu. Nah, Bu Vita ceritakan secara singkat aja bagaimana kegiatan pembelajaran yang Bu Vita lakukan untuk yang tepat untuk besok. Baik, ini Pak, berhubung murid saya itu beraneka ragam dalam pembelajaran saat ini, tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam pula. Untuk memfasilitasi siswa, baik yang cepat dalam menangkapan, kemudian yang sedang maupun yang kurang. Nah, di sini saya akan menggunakan media-media pembelajaran yang berupa video, alat peraga, baik dari berupa uh, uh, gambar maupun media-media lain. Nanti saya juga akan menyiapkan poster-poster atau gambar yang lain. Kemudian saya juga akan menyiapkan lembar kerja untuk siswa. Kemudian saya juga akan membuat kelompok. Dan tidak kalah pentingnya, saya juga akan menyiapkan lembar kerja bagi siswa yang kemampuannya itu lebih akan saya beri lembar kerja yang lebih kurang, yang lebih menantang untuk siswa yang kemampuannya tinggi, dan untuk siswa yang sedang maupun kurang nanti akan saya beri lembar kerja yang sesuai dengan kemampuannya. Begitu Pak. Bagus sekali, terima kasih Bu. Nah, kita jadi di sini sudah sangat mempersiapkan dengan matang berkaitan dengan alat peraganya. Di sini juga Bu kita bisa menyesuaikan kebutuhan siswa. Bagus sekali Bu. Nah, jadi nanti ada beberapa siswa yang akan mendapat lembar kerja, ada beberapa siswa yang dengan pemahaman siswa yang masing-masing tadi yang beragam tadi. Nah, di sini juga saya melihat bahwa Bu Vita juga sudah melakukan persiapan dengan kebutuhan belajar siswa. Berarti Bu Vita sudah memunculkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi itu gitu. Ya Pak. Pun. Nah, di sini juga saya melihat bahwa alat peraga yang kita gunakan juga dapat siswa akan lebih mudah untuk memahami materi-materi pembelajaran yang ada, sehingga siswa tidak merasa kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran siswa. Ya Pak. Kira-kira nih Bu Vita ke depan atau Bu Vita memberi bantuan apa nih untuk anak peserta didik atau siswa-siswi Bu Vita untuk yang kesulitan itu nih? Yang pastinya saya akan mengawasi anak-anak dalam proses pembelajaran berkelompok. Nah, di situ saya nanti akan berkeliling mengawasi bagaimana anak-anak itu menyelesaikan masalah LKPD yang saya berikan sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Kemudian saya akan mengarahkan siswa bahwa dalam berdiskusi harus sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan materi yang saya berikan. Bagus sekali, terima kasih. Jadi kita sudah ada pandangan atau punya rancangan-rancangan, punya rencana-rencana untuk pembelajaran sedetail itu. Mungkin kita juga sudah menyampaikan peralatan-peralatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang sangat berguna. Terima kasih. Ya Pak, ini masih proses semuanya. Artinya di sini perangkatnya maupun medianya tadi sudah saya kerjakan, tapi belum selesai sempurna.
Ini semua masih proses, Pak. Oh, iya. Terima kasih Bu Gita sudah mau mulai mengerjakan atau melengkapi. Kira-kira kapan ya Bu? Ya setelah ini Pak, nanti saya akan kerjakan untuk lanjutannya. Oh iya. Ya. Setelah ini berarti Bu Gita memerlukan bantuan siapa kira-kira yang dapat membantu dalam proses pembelajaran kita? Ya tentunya dari rekan kerja, dari guru lain, ataupun dari Pak Didi sendiri juga bisa membantu saya. Terima kasih sekali. Ibu, insya Allah nanti saya akan bantu Ibu ya. Tidak ada hal-hal atau kendala. Ya Pak, terima kasih. Nah, ngeten Bu. Bu Gita tentunya sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran, akademik, dan lain-lain ya. Terkait dengan kegiatan supervisi akademik tadi, dari kegiatan supervisi akademik tadi, kira-kira nanti yang bisa saya bantu terkaitan dengan pengembangan kompetensi apa gitu. Nah, jadi intinya nanti kita pengen meningkatkan kemampuan apa tujuannya itu. Di sini saya ingin meningkatkan tentang area pengembangan intelektual saya Pak Didi. Bagaimana cara menyampaikan materi saya kepada anak yang lebih jelas. Kemudian supaya anak itu juga dapat menangkapnya dengan mudah dan tertanam dalam diri siswa. Pembelajaran yang menarik dengan menggunakan alat peraga atau apapun yang bisa membantu pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian tentang pengembangan sosial emosional, karena keberagaman siswa yang membuat kadang emosional saya itu naik turun. Saya juga ingin belajar tentang bagaimana mengembangkan kemampuan sosial emosional seperti itu. Oh ya, berarti intinya yang pertama itu Bu Gita ingin mengembangkan kemampuan mengajar yang baik dalam kompetensi profesional, pedagogik. Kemudian yang kedua mungkin Bu Gita juga ingin mengembangkan yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian atau kepribadian sosial. Nah, dalam menghadapi keberagaman karakteristik siswa tadi. Nah, bagus sekali Bu. Nanti saya akan mencoba membantu dalam observasi dan pasca observasi yang berkaitan dengan kompetensi yang akan Bu Gita lakukan atau yang akan Bu Gita tingkatkan. Nah, pastinya ada strategi-strategi dalam diri Bu Gita untuk mencapai kompetensi itu. Bu Gita bisa jelaskan bagaimana strateginya itu? Baik Pak, ya strategi saya akan berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran tentunya yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian jauh lebih lengkap dari yang biasanya. Kemudian media yang saya gunakan juga media yang konkret sehingga siswa mudah untuk memahami materi yang saya akan jelaskan. Oke. Jadi intinya Bu Gita di sini akan adanya perbedaan LKPD itu juga nih Bu? Ya Pak, nanti saya akan menyiapkan lembar kerja yang menantang ataupun yang mudah bagi siswa yang kurang. Kemudian saya juga akan belajar untuk bisa mengontrol emosional saya dan akan menyiapkan media-media tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, bagus sekali Bu. Terima kasih Pak Didi. Nah, pinter-pinter Bu, kira-kira untuk pelaksanaan yang akan Bu Gita lakukan kapan ya kira-kira? Besok insya Allah saya sudah siap Pak. Oke, baik, terima kasih. Besok saya akan melakukan observasi di kelas Bu Gita nggih. Sehingga besok kita dapat bertemu di kegiatan observasi ini. Ya Pak. Terima kasih Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya Pak, semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Pak Didi. Demikian observasi kegiatan supervisi dalam kegiatan supervisi akademik tahap pra observasi dengan rekan saya Gita Ariwijaya sebagai guru kelas SD Negeri 4 Negeri 4 Nambo. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi anak-anak.
pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran untuk pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Semua. Siapa yang udah ikut doa? Oh, silakan. Ada yang hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti semua masuk ya. Nah, baik anak-anak, sebelum guru mulai pelajaran untuk hari ini, silakan anak-anak lihat. Pada pagi hari ini, guru akan menyampaikan materi IPAS kelas 4 tentang cerita tentang daerah. Sebelum guru masuk ke situ, guru kemarin sudah menjelaskan tentang anak-anak, yaitu tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kira-kira apa saja? Masih ingat? Jadi silakan. Macam-macam budaya yang ada di Indonesia. Jadi apa saja kira-kira keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia? Ya, Alif. Aku daerah. Ada lagi? Silakan. Senjata daerah. Ya, senjata daerah. Ada lagi? Ya. Rumah ada. Terus tarian daerah. Terus makanan daerah. Itu merupakan kekayaan alam, kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Nah, untuk berlanjut ke materi berikutnya, sebelumnya kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan hari ini yaitu peserta didik dapat menceritakan awal mula daerah dan tokoh-tokoh lokal yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggal di daerah mereka. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah mereka. Kerajaan-kerajaan apa saja yang nanti ada di sini nanti bisa kita belajar. Kemudian peserta didik juga dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal dan pengaruh geografis dengan mata pencaharian dominan yang ada di daerah tempat tinggal kita di daerah ini. Sebelumnya anak-anak kira-kira tinggal di negara mana ya? Indonesia. Kemudian Indonesia itu bentang dari mana ya? Dari Sabang sampai Merauke. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Itu kita nyanyi dulu dari Sabang sampai Merauke. Silakan anak-anak berdiri. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
betul sekali. Anak-anak masih semangat bahwa kita tinggal di negara mana? Indonesia. Di depannya kita merujuk lagi. Kita pelajari bendera lagi, yaitu kita berada di pulau mana? Jawa. Kemudian kita merujuk lagi. Kita berada di Jawa mana? Jawa Tengah. Punya peta. Peta apa ini? Jawa Peta Jawa Tengah. Di sini ada berapa provinsi? 28. Ya, di sini ada 38 provinsi, juga ada kota-kota yang ada di daerah Jawa Tengah. Ini adalah peta Jawa Tengah. Kita tinggal di Jawa. Kira-kira kita tinggal di daerah mana ya? Bukan. Gerobokan itu yang mana ya? Bisa salah satu menunjukkan? Ya, silakan maju sini tunjukkan mana yang namanya gerobokan. Mana ini? Ini. Oh iya. Apakah betul di sini? Betul? Iya, betul sekali. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Ali. Gerobokan itu ada di sini. Tunjukkan. Ya, ini adalah peta Jawa Tengah. Ternyata benar, gerobokan itu ada di sini. Kelihatan ya tulisannya ya? Kemudian kita lanjutkan, kita mengurut lagi. Peta mana ini? Gerobokan. Jadi peta di sini kita perbesar lagi. Ternyata bentuknya seperti ini. Peta gerobokan tempat tinggal kita. Kemudian di situ ada ibu kotanya. Ibu kota dari gerobokan apa? Kira-kira siapa yang tahu? Ibu kota. Ya, Profesor? Purwodadi, betul? Betul sekali ya. Jadi ibu kota dari gerobokan adalah Purwodadi. Kita tinggal di situ ya. Kemudian selain itu kita merujuk lagi. Peta mana ini? Peta Karanglayung. Di sini adalah tempat tinggal kita, di mana kita berada di sini. Kira-kira sebelah mana ya? Warna apa ya? Di daerah mana ya? Desa apa ya? Nanti ada di daerah sini. Ada yang tahu kira-kira kita berada di posisi mana? Kalau berani silakan maju. Ada yang tahu? Dokter berani? Siapa yang tahu? Tidak ada? Kalau tidak ada, langsung tunjukkan. Ini adalah peta Karanglayung. Kita posisi berada di sini, di bawah sendiri. Jadi kita berada di peta yang warna biru. Di sini adalah desa mana? Desa mana yang kamu tempat tinggali? Desa mana? Ya, desa Nampung, betul saja. Jadi Nampung itu berada di bawah sini. Dan ini mana? Ini Kabupaten Boyolali, dan ini kecamatan yang lain yaitu Kecamatan Beyer, kemudian ada Kecamatan Penawangan, Kecamatan Dodong, sama Kecamatan Beyer. Kita dikelilingi oleh kecamatan dan Kabupaten Boyolali. Itu ya. Berikutnya, kamu punya video bisa dilihat dulu. Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Sebelum menjadi wilayah administrasi yang sah, kabupaten ini dikenal dengan daerah yang selalu bergolak di sepanjang sejarahnya. Ibu kota kabupatennya berada di kota Purwodadi. Namun sebelumnya, ibu kota Kabupaten Grobogan terletak di Kelurahan Grobogan. Akan tetapi kemudian dipindah ke Purwodadi pada tahun 1864. Secara geografis, wilayah ini berbatasan langsung dengan 9 kabupaten lainnya. Grobogan merupakan lembah yang diapit oleh 2 pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng di bagian selatan dan Pegunungan Kapur Utara di bagian utara. Bagian tengah wilayahnya adalah dataran rendah. 2 sungai besar yang mengalir adalah Kali Serang dan Kali Lusi. Ya, seperti itu tadi ya. Jadi itu merupakan video yang berkaitan tentang asal usul kabupaten kita, yaitu Kabupaten
Grobogan. Di situ ada beberapa tokoh, bahkan ada beberapa sejarah yang mengatakan bahwa kata grobogan berasal dari kata-kata di grobok. Betul sekali. Dan dari sejarah ini, Bu Guru harapkan anak-anak harus bisa lebih mencintai daerah kita, karena dengan tahu sejarah dan asal usulnya, oh sejarahnya ternyata seperti itu. Seharusnya kita lebih mencintai negara kita agar negara kita, maksudnya kabupaten kita bisa lebih berkembang. Begitu ya. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan. Selain itu, Grobogan juga memiliki potensi yang bisa dikembangkan melalui mata pencaharian penduduknya. Di sini mata pencaharian penduduknya banyak yang bekerja sebagai apa? Petani, betul sekali. Kalau petani kira-kira menghasilkan apa? Padi. Selain petani, peternak menghasilkan apa? Telur, apa lagi? Susu, terus apa lagi? Selain itu, ini di daerah kita, di daerah alam kita terdapat perkebunan apa? Pohon jati bisa dijadikan apa? Rumah, kemudian apa lagi? Lemari apa lagi? Meja, terus kursi dan tablet ya. Itu adalah beberapa hasil dari olahan warga penduduk yang ada di Kabupaten Grobogan. Ini ada beberapa gambar. Nanti bisa dibagikan yang suka gambar. Nanti anak-anak bisa mengerjakan LKPD yang guru sudah bentuk. Nanti anak-anak sudah guru kelompokkan sesuai dengan cara belajar anak-anak. Ada yang suka video, nanti kita belajar dengan video. Ada yang suka gambar, nanti kita bisa menggunakan gambar. Dan ada dengan cara lain, yaitu dengan cara mungkin dengan buku atau dengan bacaan. Nanti guru akan bagikan kepada anak-anak untuk mengerjakan LKPD. Sampai situ ada yang mau bertanya, anak? Tidak ada? Guru bagikan ya untuk mengerjakan LKPD. Sebelumnya kelompok sini nanti kita belajar dengan menggunakan video. Nanti dipahami ya. Terus kemudian ini nanti buku bisa bukunya nanti dibuka di sini. Sebanyak 1.659.975 jiwa dengan kepadatan 4.441 jiwa per kilometer persegi. Nomor 2,
kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini juga merupakan kota kedua terbesar di provinsi yang berada di dalam salah satunya di Ponjong. Nanti anak-anak selain dari yang di sini, anak-anak bisa mencari buku dari materi yang tadi, bisa anak cari di sini. Jadi anak-anak sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Ya. Kalau sudah, sekarang silakan salah satu mempresentasikan ke depan. Nomornya siapa dulu? Silakan dijadi. Siapa yang mau presentasi ke depan? Ya, silakan nomornya nih, banyak muncul semua. Silakan maju semua. Kali. Kamu nggak usah tahu yang dijelaskan. Teman-teman, ini peta Jawa Tengah. Ya, temannya saya mau yuk. Teman-teman, ini peta Jawa Tengah yang ada 38 kabupaten dan 6 kota. Di sini kita tinggal di Grobogan. Kabupaten Grobogan adalah tempat tinggal kita dan di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang. Kota di Jawa Tengah ada 6 dan kabupaten ada 30. Ya, betul ya anak-anak? Tanganmu menyanyi. Semua sudah kita lakukan bersama, artinya semua kelompok sudah presentasi tadi. Anak-anak sudah mempresentasikan hasil kelompok anak-anak. Sangat bagus, sangat luar biasa sekali anak-anak. Ada yang belajar dengan menggunakan video tadi juga sudah bagus, dengan menggunakan gambar juga sudah bagus, dan menggunakan buku juga sudah bagus. Nah itu dari cara itulah kita belajar bersama. Nanti suatu saat lagi kita akan belajar bersama lagi. Jadi kegiatan hari ini kira-kira Bunda mau bertanya, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa kira-kira? Yuk kita simpulkan belajar hari ini ya. Peta Jawa Tengah, apa lagi yang kita simpulkan bersama? Peta Kanan Raya, apa lagi? Sejarah Grobogan, betul sekali. Apa lagi? Kira-kira apa? 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 Genil? Ya, sejarah Grobogan. Nah, itu tadi merupakan materi yang kita pelajari hari ini. Kita merefleksikan diri untuk hari ini bahwa kita telah mempelajari tadi beberapa yang sudah menyebutkan ya. Kemudian apa yang anak-anak sukai pada kegiatan belajar hari ini? Yang anak sukai itu kira-kira apa? Apa kira-kira? Ya? Yang kamu sukai di hari ini? Ya? Cerita berjukumu, apalagi ya, betul. Kita cerita sejarah Grobogan, dan apa lagi? Cara belajar kita mungkin dari menggunakan video. Menarik apa tidak? Ya, jadi dengan menggunakan belajar dengan video, anak-anak lebih menarik dan lebih tertantang. Kemudian dari pelajaran hari ini, kira-kira anak-anak yang belum paham tentang apa? Tadi ya beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah banyak sekali sehingga anak-anak harus menghafal dan harus tahu mana kabupatennya dan mana yang menjadi ibu kota.
anggotanya. Ya, seperti itu ya. Anak-anak, untuk kedepannya, guru akan memberikan saran dan berbalik bahwa anak-anak harus lebih meningkatkan pembelajaran di kemudian hari agar anak-anak bisa lebih berkreatif atau menghasilkan produk-produk yang sekiranya bisa membuat daerah kita menjadi lebih maju. Tadi sudah guru contohkan di beberapa kegiatan bahwa produk yang bisa kita hasilkan di daerah kita adalah salah satunya adalah apa ini? Mebel ini merupakan produk hasil produk kita yang sangat alami. Ada mebel, ada lagi apa tadi? Ada tadi. Selain ini, tadi mana tadi? Nah, ini juga ada, yaitu hasil dari olahan ini ya, saya itu nanti ada beberapa tugas individu yang harus anak-anak kerjakan di buku anak-anak. Nanti kita kerjakan ditulis. Setelah ini untuk merefleksi anak-anak pada pembelajaran ini. Demikian ya anak-anak. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk pelajaran pada siang hari ini yang adalah bersama. Alhamdulillah. Untuk itu silakan anak-anak tutup bukunya, kita berdoa pulang. Siapa yang memimpin doa? Silakan tutup bukunya. Oke, dibuka dulu. Masukkan ke kertas. Kita berdoa pulang. Baik anak-anak, kita sudah siang hari ya, jadi silakan anak-anak memimpin doa untuk pulang hari ini. Silakan, siapa mau memimpin doa? Ya, silakan anak memimpin doa. Cepat. Bagaimana berdoa? Mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andreas Soekardi sebagai selaku fasil saya. Yang saya hormati pula Bapak Ngabdi selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi akademik ini. Saya ditemani guru kita selaku teman sejawat. Nah, berikut ini adalah percakapan yang saya lakukan. Terima kasih. Nah, selamat pagi Bu Rita. Selamat pagi Pak Didi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Nah, Bu Rita, saya meminta waktu sebentar nggih. Untuk kegiatan kan? Tidak Pak. Nah. Kebetulan anak-anak sudah pulang. Nah, Bu, ya Bu. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan dengan Ibu sedikit yang berkaitan dengan apa yang Ibu praktekkan mengajar kemarin. Nah, saya sudah melakukan observasi kemarin Ibu kita di sini yang berkaitan dengan mendapatkan manfaat apa yang kita harapkan. Ya Pak, dengan kegiatan kemarin yang saya harapkan
bisa sharing, bertukar pendapat, kemudian memberi masukan tentang pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Apa kekurangannya, bagaimana memperbaikinya, nanti saya mohon masukan dari Pak Didi. Baik, Bu. Terima kasih. Kita bisa sharing sebentar ya, atau tukar pendapat tentang pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin. Ya Pak Didi. Saya ingin tahu dari kita bagaimana sih perasaan kita setelah mengajar kemarin. Saya merasa lega, plong terkait dengan pembelajaran kemarin. Sesudah merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik, merencanakan media yang jauh lebih sempurna. Seperti biasanya saya juga merasa di sini jauh lebih lega, jauh lebih plong. Karena anak-anak juga kemarin kelihatannya juga terlihat antusias. Seperti itu, Pak. Oh, nonton Ibu ya. Saya juga melihat seperti itu. Kemarin kita bertanya kepada saya, apakah rencana perbaikan yang Ibu kita kemarin sampaikan terkait dengan dan sesuatu ini sudah tercapai apa belum? Menurut saya sudah Pak, kemarin saya rencanakan untuk menggunakan benda-benda kongres di alat peraga yang saya gunakan. Kemudian kemarin saya juga mempraktekkan menggunakan peta dan daerah-daerah yang ada di sekitar. Jadi kita merencanakan dengan tahap-tahap yang sesuai, sudah terlihat jelas, sudah terlaksana bagus sekali semuanya. Jadi kita tadi sudah merasa bahwa pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana kita. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran, kita kira-kira anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP Bu Vita apa belum yang Bu Vita harapkan atau Bu Vita inginkan? Untuk tujuan pembelajaran saya sudah lihat dari kegiatan pembelajaran maupun evaluasi yang sudah saya koreksi dari hasil evaluasinya. Anak-anak sudah bisa mengidentifikasi kekayaan alam dengan menggunakan media dan alat peraga yang ada, Pak. Sehingga dengan kata lain tujuan pembelajaran sudah. Terima kasih. Baik, Bu. Di sini Ibu kita bagus sekali. Tapi tujuannya yang diharapkan sudah terlihat, sudah tercapai oleh siswa sudah bisa menerima. Nah, di sini mari kita identifikasi bersama-sama ya Bu, terkait dengan pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan. Apa yang menjadi keunggulan yang terkait dengan pembelajaran kemarin? Dan kemudian Bu Vita juga rasakan baik dari pembelajaran atau yang Ibu Vita perlu perhatikan. Dan ketiga mungkin serta hal-hal apa sajakah yang kekurangan yang Ibu ingin tingkatkan. Nonton. Ya, saya rasa sudah lebih baik adalah pembelajaran berdasarkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya juga sudah menggunakan benda-benda konkret dan alat peraga dalam pembelajaran. Karena itu sangat membantu saya, terutama dalam menyiapkan pembelajaran. Kalau menurut saya, benda apapun itu ada di sekitar kita bisa jadi alat peraga menjadi media pembelajaran. Itu Pak. Oh, baik. Dan apa yang sudah Ibu lakukan itu perlu dipertahankan. Kemudian ke depan untuk hal-hal yang masih kurang dalam pembelajaran kemarin atau yang akan datang untuk perlu perbaikan ke depannya siswa-siswi kita. Dari pembelajaran kemarin yang masih kurang adalah berkaitan dengan apa, yaitu pembelajaran diferensiasi. Mungkin saya butuh lebih banyak lagi dalam menerapkan pembelajaran yang seperti itu. Walaupun di sini saya kemarin sudah sedikit mencoba tentang pembelajaran diferensiasi. Namun saya rasa masih kurang siap. Hasilnya masih kurang maksimal. Begitu Pak. Baik Bu, dari ini saya ingin diperbaiki adalah bagaimana kita berdiri dengan baik. Terkait dengan area pengembangannya, tentunya Bu Vita memperbaikinya. Kita sudah mencoba bisa menceritakan rencana-rencana apa yang akan dilaksanakan perbaikan dari pembelajaran menurut kita masih kurang
latihan di Merdeka Belajar, kemudian dan lagi, dan kalau saya mencari dari sumber-sumber lain, baik media sosial YouTube maupun internet yang ada di media internet. Baik, bagus sekali. Oke. Nah, ini sekalian Bu, terkait dengan rencana-rencana itu, kira-kira kapan ya Bu kita akan memulai kemudian target berapa lama waktu yang Ibu perlukan? Untuk pelaksananya secepatnya Pak, kira-kira dalam kurun waktu 6 bulan ke depan saya sudah menyelesaikan itu semua. Oh ya, baik, baik sekali Bu ya, ya sudah. Jadi terplanning dengan baik seperti itu Bu. Catatan kecil dari saya Bu kita semoga bisa memanfaatkannya dengan lancar terkait dengan pengembangan diri dari Bu kita sendiri. Kira-kira nih, siapakah yang menjadi sumber inspirasi Bu kita dalam untuk bisa menyampaikan atau mengamati materi atau memotivasi Bu kita untuk melaksanakan kegiatan yang kita lakukan? Yang pasti rekan-rekan guru sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan-rekan teman sejawat yang lainnya. Terutama ini saya perlu masukan dari Pak Didi. Terima kasih Bu. Nah, bagus sekali. Tadi ada rencana untuk mengakses platform Merdeka Mengajar karena bukannya kita hanya ilmu-ilmu yang diharapkan dari ibu kita tadi, tapi juga kita juga bisa mempraktekkan atau apa yang kita dapatkan melalui aksi nyata dari platform mengajar tadi. Nah, banyak sekali keuntungan itu. Nah, di sini berkaitan dengan rencana itu, Ibu. Kita harusnya punya yang namanya self reminder atau istilahnya seperti catatan-catatan kecil atau jadwal-jadwal khusus kapan yang akan dimulai. Ya Pak, nanti saya akan berusaha untuk menyiapkan dan sebagai pengingat. Kalau seperti itu akan lebih tertata rapi, lebih mudah untuk mengingatnya, dan kalau seperti itu kita juga tahu jadwal atau targetnya. Nanti jauh lebih tercapai apa yang akan kita inginkan. Bagus kita. Nah, saya selalu semangat. Kita selalu semangat untuk mengembangkan diri karena jauh dari ini ilmu-ilmu itu yang ada yang sangat bermanfaat untuk kita ke depannya karena yang saya sampaikan ini kira-kira masih ada tidak yang mengganjal di hati kita? Tidak Pak, sudah cukup ya. Nah, baik Bu, mulai kegiatan supervisi akademik ini saya harapkan mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, pasca observasi, semoga bermanfaat bagi kita, berguna untuk sekolah, bermanfaat untuk siswa-siswi, tentunya yang khususnya itu SD Negeri 46 ini. Oke, belajar kita untuk mensupervisi, mensourcing. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Semoga percakapan pada ini bermanfaat ke depannya untuk kita menjadi guru yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Sami-sami Pak. Demikian kegiatan pasca observasi dalam rangka kegiatan supervisi akademik yang telah saya laksanakan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, kata-kata yang menyinggung mungkin dalam penyampaian kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.